Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas modul pertemuan kita yang ke-10. Ya, ini mengenai sales management. Nah, apa itu yang disebut dengan sales management? Ya, baik. Kita akan mempelajari dan bagaimana nanti kaitannya dengan value, ya, dengan value based marketing yang merupakan mata kuliah kita. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya merupakan CPMK 4, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan sales management, sales promotion, strategi Salesforce sebagai marketing capability ya atau sebagai kapasitas marketing, sebagai value dari marketing. Nah, bagaimana value dari marketing tersebut? Kita lihat dari manajemen penjualan atau sales management. Buku referensi ya ini kurang lebih sama ya dengan pertemuan sebelumnya. Ya, ini ada beberapa buku, terlebih yang teman-teman harus pelajari juga adalah buku dari Philip Kotler ya dan Kevin Keller, Marketing Management edisi ke-15 tahun 2016. Ya, dan juga ada beberapa buku yang bisa teman-teman cari di toko buku atau di online. Baik, dalam sebuah perusahaan, ya, divisi sales atau penjualan, ya. Jadi di sini kita harus paham dulu, ya, bedanya sales dengan marketing. Bedanya sales dengan marketing, ya. Jadi kalau marketing, ya, itu memang kita mempelajari semua, ya, semua dari bauran pemasaran atau marketing mix, ya. Kita pelajari produk, ya kan? Kita pelajari price-nya, kita pelajari promotion-nya. Kita pelajari bagaimana caranya menentukan harga, bagaimana caranya mempromosikan, kemudian bagaimana caranya kita menentukan tempat yang terbaik untuk kita berjualan. Ya, dalam arti adalah saluran distribusinya, ya, dan juga tentang produknya, ya. Jadi kalau 4P itu kan ada product, price, place, promotion, ya. Tapi saat ini marketing mix ya atau 4P itu berkembang menjadi 7P, ya. 7P itu apa aja? Ya. Jadi selain tadi ada product, price, place, promotion, juga sekarang adalah people ya atau SDM, ya. Di mana maju tidaknya suatu perusahaan itu tergantung pada sumber daya manusia yang ada. Sehingga faktor ini menyebabkan perusahaan mencari kandidat pegawai yang terbaik. Bahkan suatu perusahaan itu berani membayar lebih tinggi ya untuk mencari kandidat yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Ya, kemudian P yang ke-6 adalah proses ya. Proses di sini adalah suatu urutan pelaksanaan yang saling terkait. Kemudian mengubah input menjadi output. Ya, dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah kesabaran, ketelitian, dan kontinuitas kita dalam mengelola perusahaan ya atau mengelola bisnis kita. Kemudian P yang ketujuh adalah packaging atau kemasan, di mana poin ini berpengaruh untuk menarik konsumen. Kemasan yang bagus, ya, kemasan yang menarik tentu akan membuat konsumen merasa dimanjakan, ya, memanjakan mata konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, sedangkan untuk sales management ini, ya, sales itu kita lebih concern atau kita lebih memperhatikan masalah penjualannya aja, ya, atau salesnya. Nah, sales
itu adalah penjualan. Nah, sales itu erat kaitannya dengan P yang ke-5 tadi, people, ya, people atau SDM, ya, karena penjualan itu akan terjadi suatu penjualan bila ada yang menjual, ya. Siapa yang menjual? Yang menjual adalah yang ketemu langsung dengan calon konsumen. Mereka yang disebut dengan tenaga penjualan atau salesman. Nah, itu ya. Kita akan belajar lebih lanjut. Sehingga divisi sales ini adalah posisi yang sangat penting. Ya, kenapa sangat penting? Karena merupakan ujung tombak perusahaan. Dia langsung berhadapan langsung dengan konsumennya, langsung berperang, berhadapan dengan musuh, istilahnya begitu ya. Ya, dalam arti divisi sales lah ya yang pertama kali berhadapan langsung dengan konsumen untuk menawarkan produk dari perusahaan, ya kan? Bukan admin, betul ya? Bukan bagian admin, ya kan? Bukan bagian research and development atau bagian riset untuk menciptakan produk, bukan. Tapi setelah produk itu jadi, maka yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah bagian sales. Nah, sehingga salesnya ini harus memiliki value. Ya, dia harus belajar mengenai pemasaran yang bernilai ini, gitu ya. Namun dukungan penuh dari pihak manajemen juga harus diperhatikan karena kalau tidak didukung oleh pihak manajemen ya tentu saja seorang sales ya atau divisi sales sebagai garda depan itu akan sulit untuk menang perang ya atau akan sulit untuk mencapai target penjualan bila tidak didukung oleh pihak manajemen. Nah, apa saja itu dukungan dari pihak manajemen? Ya, pihak manajemen dukungannya ya antara lain mungkin ya bisa juga masalah kompensasi ya. Kompensasi yang diberikan bila target penjualan tercapai. Ada komisi lebihnya gitu ya. Atau misalnya dukungan untuk pulsa telepon, dukungan untuk uang transportasi gitu ya. Atau mungkin ada concern-concern lain dari pihak sales yang merasa kesulitan atau yang pihak sales itu beranggapan dapat mendapatkan konsumen atau dapat memaintain konsumen bila ada hal-hal yang diberikan kepada mereka, kepada konsumen. Misalnya pada saat ulang tahun itu konsumen diberikan kue ulang tahun gitu ya. Atau misalnya pada saat tertentu itu ada waktunya kita menjamu konsumen gitu ya. Mungkin ada yang main makan bersama ya atau mungkin pada saat puasa buka bersama dengan konsumen gitu ya sehingga itu membutuhkan biaya ya kan untuk mengeluarkan uang mentraktir konsumen tadi untuk membelikan kue sendera mata dan sebagainya sehingga hal ini bisa diajukan ke pihak manajemen dan pihak manajemen dapat memberikan kepada pihak divisi sales untuk biaya-biaya tersebut sehingga konsumen dapat dipelihara atau dapat menjadi loyal pada perusahaan gitu ya. Sehingga dukungan penuh dari pihak manajemen ini sangat perlu diperhatikan gitu, ya. Menurut American Marketing Association ya, sales management adalah perencanaan, pengarahan dan pengawasan personal selling ya. Termasuk penarikan pemilihan, perlengkapan, penentuan rute, supervisi, pembayaran, dan motivasi sebagai tugas diberikan kepada para tenaga penjualan. Ya, sehingga seorang tenaga penjualan itu harus bisa memanage hal-hal tersebut ini. Ya, harus bisa bagaimana merencanakannya untuk menjual produknya. Ya kan? Seorang sales manager atau pimpinan dari divisi sales harus bisa memberikan pengarahan dan mengawasi para tenaga penjualannya ya sehingga dapat meningkatkan motivasi dari tenaga penjualan untuk melakukan pekerjaannya yaitu menjual atau mempromosikan produk perusahaan gitu ya. Untuk strategi penjualan menurut Profesor Frederick Russell ada 5 jenis metode ya 5 jenis metode untuk menemukan calon pembeli yang bisa dipergunakan oleh
sales eksekutif atau tenaga penjualan sebagai salah satu strategi penjualan. Ya, jadi ada beberapa metode nih. Di sini ada 5 metode menurut Profesor Frederick. Apa aja itu metodenya? Nah, mari kita pelajari satu persatu nih, teman-teman. Ya. Pertama adalah metode mata rantai tak berujung. Ya, apa itu? Nah, metode mata rantai tak berujung atau bahasa Inggrisnya the endless chain, ya, rantai yang tidak ada ujungnya. Ya kan? Kedua ada yang disebut dengan pusat pengaruh, ya, metode pusat pengaruh, the center of influence. Ketiga, metode demonstrasi di tempat atau site demonstration. Apa itu metode demonstrasi di tempat? Nanti kita pelajari. Ya. Keempat adalah metode observasi perorangan, ya, atau personal observation. Kelima adalah metode mengkanvas produk secara bebas. Nah, apa itu metode mengkanvas produk secara bebas atau cold canvassing? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini saya terangkan saja ya. Untuk metode mata rantai tak berujung, apa itu kok mata rantai tapi tidak berujung? Jadi rantainya itu tidak putus gitu teman-teman ya. Jadi metode ini ya, di mana setiap kali seorang sales bertemu seorang prospek, ya, prospek itu adalah calon konsumen, ya, dia belum jadi konsumen, tapi dia calon konsumen yang menurut salesman tersebut, calon konsumen ini, orang ini memiliki potensi untuk membeli produk dia, ya, sehingga disebut prospek, ya. Jadi dia memiliki potensi untuk membeli produk dari salesman tersebut. Kenapa disebut memiliki potensi? Bagaimana caranya memiliki potensi? Ya, itu adalah suatu teknik yang harus dimiliki seorang salesman, ya. Karena sales atau penjualan itu adalah suatu seni, ya, seperti marketing, dia adalah suatu seni untuk menemukan calon pembeli, ya, dengan meningkatkan atau dengan cara menciptakan kebutuhan, ya. Jadi seorang salesman yang baik adalah seorang salesman yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kebutuhan dari calon pembelinya, gitu ya. Jadi kalau pembeli yang memang butuh produk dia itu beli produk, ya, itu biasa teman-teman, biasa. Ya, dia butuh produk, lalu dia beli produk itu, ya kan. Misalnya dia butuh beras misalnya, dia butuh beras, terus dia beli datang ke toko beras, dia beli beras itu, ya itu wajar ya, karena memang dia butuh beras gitu kan. Nah, bagaimana seorang salesman yang bagus itu adalah bila dia bisa menciptakan suatu kebutuhan. Dalam arti konsumen ini tadinya tidak mau beli, terus dia jadi mau beli gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, ya, misalnya seorang sales mobil, ya, dia sedang mengadakan pameran di suatu mall gitu ya. Sedang melakukan suatu pameran di suatu mall, kemudian ada satu orang yang melihat-lihat mobil. Sebetulnya dia itu tidak butuh beli mobil, ya, karena dia sudah punya mobil. Ya, kemudian di situ ditanyakan oleh salesman-nya, "Selamat siang, Pak." "Oh ya, selamat siang juga, Pak. Lagi lihat-lihat mobil, Pak." "Iya, Pak, ini cuma lihat aja," gitu. "Saya hanya lihat-lihat," gitu. Nah, "Bapak memang saat ini memakai mobil apa, Pak?" "Oh ya, saya sudah ada mobil, Pak, tapi memang mobilnya mobil lama sih, Pak," gitu. "Oh, mobil lama. Sudah berapa tahun, Pak?" "Ya, di atas 5 tahun lah," gitu ya kan. "Oh begitu. Begini, Pak, saat ini kami sedang ada promo promo nih, Pak. Kita sedang ada diskon besar, ya. Kita sedang ada diskon besar, juga sedang ada potongan PPNBM 0% gitu misalnya gitu ya. Sehingga bila Bapak membeli produk ini ya, Bapak juga dapat potongan-potongan itu, Pak, ya. Harga mobilnya misalnya mobil ini misalnya tadinya harganya 250, tapi kena diskon, jadi cukup membayar 220 juta misalnya gitu ya. Ditambah lagi Bapak karena ini mobil baru, Bapak mendapatkan bonus gratis
servis berkala berikut spare part-nya. Nah, begitu misalnya gitu ya. Nah, sehingga ini akan membuat si calon pembeli ini, si bapak ini, calon pembeli ini mikir gitu ya. Oh, wah enak juga ya, gratisnya banyak nih, diskonnya besar. Kemudian gratis spare part lagi sama servis berkala. Betul Pak, itu Pak. Oh betul Pak, memang ini kita sedang ada promosi seperti itu. Sehingga daripada Bapak, mobil Bapak saat ini sudah di atas 5 tahun, sudah pasti banyak kerusakannya. Bapak perlu keluar biaya untuk membeli produk servisnya, ya kan? Ganti ini, ganti itu. Tapi kalau Bapak beli mobil di kami, ini sedang ada promo gratis spare part dan biaya servis. Sehingga Bapak hemat, lebih hemat. Nah, itu hal tersebut itu menciptakan kebutuhan ya, teman-teman semua. Tadi Bapak ini nggak butuh beli mobil, dia jadi butuh, dia jadi kepikiran, waduh, oh iya ya, saya butuh nih, daripada saya pakai mobil tua gitu ya, dikit-dikit masalah, dikit-dikit ke bengkel, keluar duitnya juga banyak, mendingan saya beli mobil baru yang tahunnya baru, jasa servisnya juga gratis, gitu ya, spare part-nya gratis dan murah karena lagi ada promo. Nah, hal inilah yang membuat seorang salesman ini memiliki value, ya dia memiliki nilai. Ya. Nilai apa? Nilai untuk mempengaruhi seseorang, ya. Nilai untuk melakukan seni tadi, ya, membuat seorang calon pembeli yang tadinya tidak butuh menjadi butuh. Nah, seorang pembeli yang tadinya tidak butuh menjadi butuh ini mulai tertarik. Dia mulai bertanya-tanya, ya dia mulai tanya misalnya kredit berapa cicilannya segala macam. Nah, inilah yang disebut prospek, ya, yang disebut prospek. Sehingga calon pembeli yang kira-kira punya potensi yang akan beli gitu ya. Tapi kalau pembeli yang acuh tidak acuh, ya mungkin tidak bisa kita sebut prospek. Nah, gitu ya. Oke, kembali ke laptop ya, kembali ke slide ya. Metode mata rantai tak berujung ya. Di sini disarankan ya, pada saat seorang sales eksekutif ini ya bertemu dengan seorang prospek, disarankan untuk meminta nama dan alamat dari kenalan dari bapak ini, dari calon pembeli ini, ya, sehingga ini tidak ada ujungnya. Dalam arti dia si sales ini akan menghubungi referensi dari konsumennya, ya, dan konsumen itu nanti akan mendapat akan diminta lagi referensinya lagi, sehingga dari mulut ke mulut, ya, referensi ke referensi ke referensi. Nah, ini adalah salah satu metode menemukan calon pembeli, ya, metode mata rantai tidak berujung, ya, gitu. Nah, ini juga ada positif, ada negatifnya. Dalam arti positifnya, seorang salesman dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ya, sehingga pada saat konsumen itu puas, maka dia juga akan melakukan marketing mulut ke mulut juga, ya kan, word of mouth juga. Dia akan mereferensikan salesman tersebut maupun produknya maupun perusahaan tersebut ke teman-temannya, ya, sehingga pada saat salesman itu menghubungi teman-temannya, tentu saja akan mendapatkan referensi yang positif, ya. Tapi kalau salesman itu kurang memuaskan, ya, pelayanannya kurang baik, ya, bahkan produknya kurang baik ke konsumennya ini, ya, tentu saja pada saat si salesman ini meminta referensi, ya, tentu saja temannya itu, ya, temannya konsumen ini, ya, tidak mau atau tidak respect terhadap salesman ini, ya, karena sudah ada referensi dari konsumen yang sebelumnya bahwa pelayanannya tidak bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk metode mata rantai tak berujung ini efektif, teman-teman, efektif ya. Namun memang harus perhatikan seorang salesman ini harus memiliki value, ya, harus memiliki nilai, ya, harus memiliki pelayanan yang bagus, ya, karena konsumen tidak hanya melihat produknya saja, tapi dia melihat salesman ini sebagai representatif dari perusahaannya, ya. Misalnya kita kerja di bank misalnya gitu ya, bank BCA misalnya gitu ya. Kita kerja di bank BCA. Nah, sebagai customer service, ya. Kita datang, konsumen datang, ya, nasabah datang ke customer service, dia memiliki komplain misalnya begitu ya. Ya.
Atau telepon, dia telepon, nggak usah datang ke telepon ya. Sekarang call center ya, karena lagi pandemi, call center. Tapi call center ini tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tentu saja nasabah ini akan beranggapan bahwa BCA ini payah gitu loh. Padahal yang payah itu belum tentu bukan BCA-nya, tapi customer service-nya, call center-nya ini yang payah begitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita sebagai karyawan, kita merepresentatifkan perusahaan kita. Sehingga pada saat kita melakukan kesalahan, yang kebawa bukan hanya kita sebagai pribadi, tapi juga perusahaan kita yang kebawa. Nah, itu adalah sehingga kita untuk menjalankan metode mata rantai tak berujung ini memang harus benar-benar menjalankannya dengan baik ya. Kita harus memiliki pelayanan yang bagus, value yang bagus juga. Seperti itu ya. Itu disebut metode mata rantai tak berujung. Nah, ya. Sehingga seorang salesman ya, bila bertemu dengan prospek yang kira-kira prospeknya ini tidak jadi beli, itu tidak masalah juga gitu ya, karena dia tetap respect sama konsumennya ini ya. Dia dapat berkata kepada konsumennya, kami dapat mengerti kalau Bapak atau Ibu belum dapat memutuskan untuk membeli produk kami, tapi kami yakin Bapak Ibu dapat membantu kami dengan memberi nama dan alamat 2 atau 3 orang kenalan Bapak Ibu yang mungkin dapat mempergunakan manfaat dari produk kami ini, gitu ya. Sehingga calon konsumen tadi yang tidak jadi beli, karena kita sopan, salesman-nya sopan, ya, dia akan memberikan referensi 1, 2, 3 teman-temannya untuk dapat dihubungi oleh salesman tersebut. Nah, itu ya, rekan-rekan ya. Itu disebut dengan metode mata rantai tak berujung. Metode mata rantai tak berujung ini juga banyak sekali digunakan dalam menemukan calon pembeli dalam perusahaan jasa, ya, misalnya perusahaan asuransi, ya, perbankan, kartu kredit, KTA, gitu ya. Mereka butuh referensi atau mobil, gitu ya, butuh referensi teman-teman calon konsumen yang kira-kira berpotensi untuk beli. Baik, kemudian yang kedua adalah metode pusat pengaruh, ya, atau the center of influence. Nah, apa yang disebut dengan metode pusat pengaruh adalah gimana gini teman-teman ya, pada setiap masyarakat atau daerah tertentu pasti ada orang-orang yang memiliki pengaruh ya, pengaruh atau dia memiliki disebut dengan misalnya orang terpandang di daerah tersebut gitu ya. Ya, mereka itu memiliki banyak relasi dalam sektor masyarakat atau daerah gitu ya. Tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tokoh-tokoh masyarakat ini ya itu dapat digunakan seorang salesman untuk mencari calon pembeli. Gitu. Misalnya dia mendekati tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Misalnya ketua RT gitu ya, ketua RW, lurah gitu misalnya gitu ya. Dalam dia nawarinnya ke tokoh-tokoh masyarakat ini dulu ya. Misalnya komunitas-komunitas pencinta mobil misalnya gitu ya. Dia ke ketuanya dulu, pengurusnya dulu gitu ya untuk menawarkan mobil gitu ya. Sehingga tokoh-tokohnya ini dialah yang akan menjadi sales ya. Dalam tanda kutip gitu ya. Dia yang akan kemudian mempromosikan produk kita kepada masyarakat yang lain gitu kan, kepada warga-warga yang lain gitu ya untuk membeli produk kita. Nah, itu juga bisa gitu ya. Misalnya kalau misalnya di mobil ya Toyota gitu misalnya ya. Nah, itu bisa datang ke ketua klub Toyotanya ya. Jadi pada saat kita ada produk-produk Toyota, kita bisa nawarin ke ketuanya ini bahwa ada diskon, ada ini, ada itu gitu ya. Dia yang nanti akan mempromosikan kembali kepada anggotanya ya. Demikian juga misalnya ke Bu RT gitu ya. Bu RT kita misalnya produk kita misalnya yang berhubungan dengan alat masak gitu ya, berhubungan dengan pembersih cleaning rumah gitu ya, kita bisa mempromosikan lebih dahulu ke tokoh-tokohnya ini. Sehingga nanti mungkin pada saat arisan atau apa nanti Bu RT nanti akan mempromosikan kepada warganya. Seperti itu ya. Itu disebut dengan metode pusat pengaruh. Kemudian metode yang ketiga adalah metode demonstrasi di tempat gitu ya. Apa itu? Nah, ini adalah demonstrasi di tempat ya. Misalnya dia buka booth gitu ya kan.
buka booth atau buka pameran gitu. Nah, itu langsung dipromosikan atau langsung didemonstrasikan seperti apa produknya gitu ya. Misalnya produk memasak ya langsung didemonstrasikan di situ cara masak dengan memakai microwave ini, microwave itu, panci yang ini, panci yang itu, langsung didemonstrasikan di situ di tempat ya, sehingga calon konsumen langsung melihat langsung bagaimana wujudnya atau kualitas dari produk yang akan kita jual gitu ya. Sehingga di sini si calon pembeli ya dapat kesempatan untuk mencicipi produk misalnya lagi masak gitu kan, hasilnya dengan masak pakai microwave ini, nah hasilnya seperti ini nih hasil masakannya gitu ya, dengan misalnya dengan minyak A gitu ya, nah hasilnya seperti ini, nah langsung bisa dicoba seperti itu ya, itu sebetulnya metode demonstrasi di tempat ya. Ya banyak sekali ya contohnya yang nanti teman-teman bisa gali sendiri ya, bisa cari sendiri. Kemudian metode keempat adalah metode observasi perorangan. Itu adalah metode yang langsung kita observasi ya, di mana metode ini seorang salesman itu harus bisa memasang mata dan telinga ya, kapan saja dan di mana saja, sehingga harus siap menangkap kesempatan untuk memperoleh calon pembeli yang lewat di hadapan dia gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga calon pembeli yang datang di luar rencana ya, misalnya seorang salesman ya sedang di bus gitu atau di kereta api. Di kereta api, dalam perjalanan dari kereta api, seorang salesman ini mungkin taruhlah salesman asuransi jiwa gitu ya. Salesman asuransi jiwa ya, boleh, asuransi jiwa. Nah, di sana dia ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak misalnya gitu ya, yang sama-sama penumpang kereta api tersebut. Ya. Bapak saat ini apakah sudah berkeluarga, anaknya berapa, cucunya mungkin berapa. Nah, gitu ya. Nah, dari situ dapat digali kira-kira bapak ini butuh nggak itu asuransi gitu ya. Ternyata bapak ini bercerita bahwa oh ya anak saya sudah besar nih, bentar lagi mau masuk kuliah gitu kan. Kemudian istri saya tidak bekerja seperti bapak kerjanya di mana Pak? Oh ya saya di perusahaan A gitu ya. Nah di situ seorang salesman dapat menangkap ya peluang ya kan, menangkap peluang bahwa bapak ini butuh asuransi jiwa karena istrinya tidak kerja ya. Bila terjadi sesuatu pada bapak ini ya, lalu siapa yang akan menghidupi anak-anaknya? Nah, sehingga di sini salesman asuransi tersebut dapat menawarkan satu asuransi jiwa, dua dapat menawarkan asuransi pendidikan, dan juga mungkin dapat menawarkan asuransi kesehatan. Ya, sehingga bila terjadi apa-apa terhadap kepala keluarga, semuanya itu akan di-cover. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, teman-teman. Ya. Tidak datang dua kali, sehingga seorang salesman harus memiliki harus memasang mata dan telinga untuk menangkap kesempatan ini. Nah, ini disebut dengan metode observasi perorangan. Ya, dia mengobservasi one by one, orang per orang. Nah, ini ya, ini disebut dengan metode salah satu metode menemukan calon pembeli. Nah, kemudian setelah metode tadi ya, selanjutnya adalah metode mengkanvas produk secara bebas. Ya, ini gimana? Ya, ini adalah promosi yang door to door ya, mendatangi orang dari rumah ke rumah, kantor ke kantor ya, memperkenalkan diri, memperkenalkan perusahaannya, memperkenalkan produknya, dan minta izin untuk apa namanya, memberikan brosur ya, dan menerangkan tentang produk yang mereka jual. Nah ini ya, nah, ini adalah 5 metode untuk menemukan calon pembeli. Nah, 5 metode ini ya tentu saja harus diperhatikan oleh si salesman, dalam arti tidak hanya salesman aja, tapi juga adalah divisi sales secara keseluruhan. Ya, bagaimana divisi sales itu memanage penjualan ya dengan mengontrol para salesman-nya untuk melakukan metode-metode ini. Dan tentu saja dari pihak manajemen harus mensupport ya, mensupport. Tadi misalnya metode demonstrasi di tempat kan butuh biaya untuk sewa tempat ya, untuk biaya transportasi, untuk biaya demonstrasi. Nah, itu harus didukung oleh pihak manajemennya. Dan tentu saja kalau nanti mencapai target ya juga harus ada kompensasinya lagi, harus ada komisinya lagi. Nah, itu ya.
Kemudian timbul pertanyaan, metode mana yang terbaik? Ya, sebenarnya semua metode itu baik, ya, karena memiliki keistimewaan masing-masing. Ya, jadi nggak ada yang mana yang lebih efektif, mana yang satu lagi tidak efektif gitu. Karena kembali efektivitas itu kembali kepada seorang salesman itu. Ya, bagaimana salesman itu menindaklanjuti pertemuan mereka dengan calon pembeli. Ya, sehingga bila tidak ada tindak lanjut, maka tidak ada satupun di antara metode itu efektif, teman-teman. Ya, jadi yang efektif yang mana ya jawabannya itu case by case ya. Tapi intinya adalah kalau tidak ditindaklanjuti, tidak di follow up kembali, ya tidak ada yang efektif gitu. Semuanya itu metode itu tidak ada efektif. Nah ini ya, ini merupakan tugas dari sales management, ya, dari pihak manajemen salesnya, manajemen penjualannya, memastikan ya bahwa metode-metode ini selain dilakukan, ya juga ada follow up-nya ya ke calon konsumen supaya calon konsumen itu dapat menjadi konsumen dan bagaimana konsumen yang sudah menjadi konsumen ini loyal terhadap perusahaan gitu ya. Sales eksekutif atau salesman yang mengira setiap orang dapat dijadikan calon pembeli adalah salah ya teman-teman ya, karena sales tersebut dapat menghabiskan jam kerjanya ya buat keliling sana, keliling sini, telepon sini ke orang yang salah, sehingga harus memiliki daya tangkap tadi ya, bahwa dia adalah prospek ya, calon pembeli yang kira-kira memiliki prospek untuk membeli produk kita ya, yang kira-kira calon pembeli ini memiliki potensi untuk membeli produk kita ya. Jadi kita harus juga melakukan evaluasi terhadap kriteria calon pembeli ya, nggak sembarangan semuanya kita follow up, tapi kita benar-benar harus observasi tadi ya, observasi mana yang benar-benar kira-kira mau beli produk kita ya. Ini ya. Sehingga pentingnya manajemen penjualan itu apa ya? Manajemen penjualan dinilai sebagai aspek utama dalam organisasi apapun yang berorientasi keuntungan. Jadi kalau perusahaan itu berorientasinya profit, ya harus memiliki manajemen penjualan yang baik. Tanpa adanya manajemen penjualan yang baik, tim sales tidak akan bisa beroperasi maksimal. Ya, tadi itu kalau tidak didukung oleh perusahaan ya tidak bisa maksimal dalam kerjanya. Ya, dan mengakibatkan keuntungan perusahaan pun akan minim. Nah, kalau keuntungannya itu minim atau tidak ada keuntungan perusahaan, maka akan apa? Kolaps ya, tidak akan bisa beroperasi untuk waktu yang lama. Nah, itu ya ini pentingnya manajemen penjualan. Nah, sehingga kesimpulan, manajemen penjualan adalah bagian dari marketing mix ya, yang memiliki peran penting dalam persaingan perusahaan, penurunan biaya, serta peningkatan keuntungan. Saat ini manajemen penjualan merupakan salah satu fungsi yang tidak bisa dianggap remeh oleh bisnis manapun. Ya, marketing mix-nya apa aja ya tadi? Dalam bidang produk juga masuk, ya kan? Price juga masuk. Promosi, apalagi lebih penting lagi, ya kan? Promosi untuk penjualan ini, ya. Jadi itu mempromosikan tadi, bagaimana caranya mempromosikan produk, ya. Place, ya penting juga saluran distribusinya. Dan juga tadi ada people, ya people ini SDM-nya. Nah itu juga penting, ya kan? Bagaimana seorang salesman ini memiliki value, ya kan? Memiliki value, memiliki nilai, sehingga salesman ini dapat bekerja dengan smart, dengan cerdas, ya, dan tidak buang-buang waktu, dan memakai tadi metode menemukan calon pembeli, ya, dan juga harus didukung oleh manajemen perusahaan, ya, untuk mendukung kerjanya dari divisi sales, ya, supaya apa yang dibutuhkan oleh sales dapat disupport oleh perusahaan, sehingga dapat sales itu dapat bekerja maksimal dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih maju dan berkembang. Nah, itulah ya inti dari kesimpulan dari sales management atau topik pertemuan kita pada kali ini ya. Terima kasih. Saya harap semuanya dapat mengerti dan paham, dan bila ada hal-hal yang kira-kira rekan-rekan ingin tanyakan ya atau tidak mengerti, bisa hubungi saya. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu.